udah makan? Kerjaan hari ini cuma dapat 30.000. Yang penting kita masih sama-sama. Aku capek hidup miskin terus, Sar. Langit mendung. Kabut turun perlahan menutupi desa kecil di kaki hutan. Tamu, suku, alam, gaib. Di sebuah desa terpencil di tanah Jawa, hiduplah seorang gadis yatim piatu bernama Tiwul. Tampak rumah kayu tua milik Tiwul berdiri sendiri. Tiwul merenungi kehidupan semenjak kedua orang tuanya meninggal. Tiwul selalu memandangi kain putih peninggalan ibunya. Tiwul kangen sama kedua orang tuanya karena Tiwul anak satu-satunya. Tiwul menyapu rumah sederhana. Wajahnya cantik alami, memakai kebaya lusuh. Ia melihat foto kedua orang tuanya. Ma, Pa, Tiwul kangen. Tiwul menahan air mata. Terdengar suara petir. Halaman rumah menjelang maghrib. Tetangga tua, Mbah Girah, lewat sambil membawa kayu. Jangan masuk hutan terlalu sore. Iya, Mbah. Kayu bakar di rumah habis. Mbah Girah hutan itu bukan tempat manusia malam-malam. Tiwul tersenyum kecil meski sedikit takut. Tiwul mencari kayu bakar sendirian. Suasana hutan gelap dan lembab. Tiba-tiba ia melihat cahaya samar di bawah pohon besar. Tiwul menggali tanah. Ia menemukan botol kuno hitam penuh ukiran ular. Tiwul, botol apa ini? Botol terasa hangat. Tiba-tiba terdengar suara desisan. Tiwul ketakutan. Tiwul berjalan cepat membawa botol. Azan maghrib terdengar. Angin makin kencang, seolah ada sesuatu mengikuti dari belakang. Hujan deras. Tiwul membersihkan botol itu. Ukiran ular tampak bergerak samar. Aneh banget. Botol tiba-tiba bergetar. Brak. Tutup botol terbuka sendiri. Seekor anak ular hitam keluar perlahan. Mata merahnya menyala. Tiwul, Tiwul melempar ular kecil itu ke sungai. Tiwul, pergi! Pergi! Ular itu menatap Tiwul sebelum hanyut. Petir menyambar. Tiwul ketakutan tidak bisa tidur. Terdengar suara desisan dari atap rumah. Hujan deras. Seseorang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Siapa? Siapa ya? Tiwul berbicara sendiri malam ini kok. Terasa berbeda ya. Aku tidak biasa merasakan seperti ini. Tiwul membuka pintu. Seorang pemuda tampan berdiri basah kuyup. Namanya Jaka. Jaka, maaf. Saya tersesat di hutan. Tiwul terpaku melihat wajahnya. Akhirnya Tiwul mempersilahkan masuk ke dalam rumah. Dan Tiwul memberikan air minum untuk Jaka. Jaka bertanya kepada Tiwul, "Ko, rumah kamu sepi?" Kata Tiwul, "Iya, aku tinggal sendiri." Jaka menanyakan, "Orang tua kamu kemana?" Kata Tiwul sambil menundukkan diri, "Kedua orang tuaku sudah lama meninggal." Jaka menatap wajah Tiwul dengan penuh kasihan. Malam semakin larut, Jaka berpamitan untuk pulang. Lampu minyak redup. Jaka memandang Tiwul dalam. "Kalau aku datang lagi, boleh. Tersipu malu. Kalau mau, ya silakan." Jaka tersenyum misterius. Jaka pun pergi meninggalkan rumah Tiwul. Tiwul terus memandang Jaka. Tiwul berbicara sendiri terheran-heran dan penasaran. Di kampung ini tidak ada pemuda seperti Jaka.
Tiwul lupa tidak menanyakan rumahnya di mana. Jaka menghilang begitu saja. Tiwul bingung melihat jejak tanah berlendir. Malam Jumat berikutnya, rumah Tiwul. Malam suasana romantis, namun menyeramkan. Angin meniup lampu minyak. Jaka, aku tidak bisa lama di dunia manusia. Kamar Tiwul, malam. Mereka berpelukan, hujan deras di luar. Tiwul, maksudnya Jaka. Suatu saat kamu akan tahu. Jaka memegang tangan Tiwul. Bayangan ular besar tampak samar di dinding. Suasana desa. Pagi hari warga mulai bergosip. Warga setiap malam Jumat ada lelaki datang. Warga jangan-jangan bukan manusia. Rumah Tiwul, siang. Tiwul muntah-muntah. Ia sadar dirinya hamil. Kuburan orang tua Tiwul. Sore Tiwul menangis. Tiwul takut. Angin tiba-tiba bertiup keras. Rumah. Malam Jumat. Jaka datang lagi. Tiwul, aku hamil. Jaka tersenyum senang. Namun matanya berubah merah sesaat. Jaka, anak kita akan kuat. Tiwul mulai takut. Kelahiran. Hujan badai. Tiwul berteriak kesakitan. Lampu mati. Bayi menangis. Bayi laki-laki lahir dengan sisik kecil di punggung. Rumah. Pagi Mbah Gira melihat bayi. Wajahnya pucat. Mbah Gira, ya Allah. Tiwul. Kenapa Mbah? Mbah Gira, anak ini bukan anak biasa. Hutan. Siang. Datang seorang pemuda kota bernama Raka. Ia membawa kamera dan alat penelitian. Warung desa. Siang Raka bertanya pada warga. Raka, ada rumah dekat hutan? Warga ada. Tapi jangan dekat perempuan itu. Raka, perempuan siapa? Warga Tiwul. Rumah Tiwul. Sore Raka melihat Tiwul menjemur pakaian. Ia terpana. Rumah Tiwul. Siang Raka membantu memperbaiki atap bocor. Raka, kamu tinggal sendiri. Tiwul, dengan anak saya. Raka suaminya. Tiwul, diam. Sungai. Sore hari. Tiwul dan Raka mulai dekat. Mereka tertawa bersama. Dari kejauhan, seekor ular besar mengawasi. Rumah. Malam Jumat. Jaka datang. Melihat syal milik Raka. Tatapannya berubah dingin. Jaka, ada lelaki lain ke sini. Tiwul, dia cuma membantu. Jaka, aku suamimu. Lampu meledak. Rumah. Malam tubuh Jaka berubah sebagian menjadi ular. Kulitnya bersisik. Tiwul, astagfirullah. Jaka, aku sudah bilang, aku bukan manusia biasa. Pos penelitian. Malam Raka mendengar suara jeritan dari arah rumah Tiwul. Ia berlari. Rumah Tiwul. Malam Tiwul menangis ketakutan. Tiwul, apa sebenarnya kamu? Jaka, aku penghuni hutan ini, dan kau milikku.
Halaman rumah, malam Raka datang. Raka jangan ganggu dia. Jaka tertawa mengerikan. Halaman, hujan deras tubuh Jaka berubah menjadi ular raksasa. Raka ketakutan. Raka ya Tuhan, hutan, malam Raka dan Tiwul lari membawa anak mereka. Ular raksasa mengejar. Pohon-pohon tumbang, jembatan kayu, malam jembatan hampir roboh. Tiwul Raka, cepat. Ular besar muncul dari bawah sungai. Brak, Raka jatuh, sungai. Malam hari, mencekap Raka diseret ular. Raka Tiwul, lari. Tiwul histeris menangis. Hutan terlarang, malam. Jaka kembali menjadi manusia. Jaka, kau tidak akan pernah bisa lari dariku. Tiwul memeluk anaknya. Tiwul tolong, jangan bunuh kami. Jaka kau tetap istriku sampai mati. Rumah Tiwul, malam Jumat. Beberapa bulan kemudian, rumah Tiwul kembali sepi. Warga melihat Tiwul duduk di teras bersama anaknya. Saat malam tiba, terdengar ketukan pintu. Tok, tok, tok. Tiwul perlahan tersenyum takut. Suara Jaka, aku pulang. Lampu rumah padam. Terima kasih sudah menyaksikan kisah Tiwul. Di balik gelapnya hutan, ada cinta yang tidak seharusnya hadir. Setiap desis menyimpan kutukan. Setiap malam Jumat membawa teror. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kelam Tiwul. Tentang cinta, kehilangan, dan makhluk dari alam gaib yang datang tanpa diundang. Hati-hati ketika malam Jumat tiba. Karena tidak semua tamu berasal dari dunia manusia. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya.